Pemirsa, Anda masih bersama kami di Referensiana, Referensi Wanita Indonesia. Silahkan buat Anda yang mau tanya-tanya, selama ini sih rasanya udah tanggung jawab banget sama kerjaan. Tapi bosnya bilang, kamu itu nggak bertanggung jawab. Aduh, itu bingung ya Bu ya. Telepon ke sini di 0213927456. Ngomong-ngomong soal tadi atasan ya. Iya. Bu, atasannya galak Bu, gimana saya mau tanya gitu Betul. kan, mau minta bantuan, itu gimana Bu? Ya, kembali lagi, atasan galak kan tidak berarti tidak kooperatif ya. Bisa saja tampangnya galak tapi hatinya halus gitu ya. Bener dong, betul juga ya Bu ya. Adalah tugas bawahan juga untuk memastikan bahwa ketika dia tidak mengerti, dia harus konfirmasi sama atasannya, memberitahukan, Pak, Bu, saya ini kurang mengerti. Boleh diberitahu nggak? Ini maksudnya bagaimana? Tapi kita juga mohon maaf, jangan nggak ngerti-ngerti banget. Ketika menghadap atasan kita juga harus punya apa ya, option pilihan-pilihan itu. Yang kedua, untuk menghadapi atasan yang misalnya quote galak gitu ya. Galak tuh kan. Tips pertama adalah kita harus tahu dulu progres apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai ketika ada disposisi kita nggak tahu apa-apa. Sudah 1 hari baru kita bilang saya nggak ngerti, tapi nggak melakukan apa-apa. Ya atasan mana yang nggak kecewa punya karyawan seperti itu. Itu sih, jadi tips pertama, pastikan dulu kita sudah melakukan even hanya langkah kecil, kemudian konsultasikan, habis itu kembali lagi, ini Pak, sudah betul belum? Artinya sudah menunjukkan progres, jadi nggak cuma bertanya aja, ketika kita mengerti, kita tunjukkan bahwa ini loh progres saya. Luar biasa. Kita harus usaha. Bu, gimana mau tanggung jawab? Bosnya juga nggak bertanggung jawab, Bu. Nah, itu gimana? Buat bos-bos sendiri gitu, mungkin yang kita sudah di posisi yang di atas, kadang-kadang banyak juga loh yang Ibu tadi sempat bilang juga ya, udah ngasih tugas, selesai di sini. Jadi nggak ada, ya tadi lah Bu, diajak diskusi, itu gimana tuh? Betul, gini, sebagai atasan juga perlu menciptakan sebuah suasana ya, karena tanggung jawab itu juga sangat dipengaruhi oleh seorang atasan yang baik. Artinya atasan yang baik itu bukan berarti harus menyenangkan hati anak buahnya. Dalam tanda kutip itu menyenangkan adalah satu, memberi contoh yang baik. Atasan itu memberi contoh, memberi teladan. Kedua, atasan juga mendampingi. Ketika sang atasan menyadari bahwa anak buahnya kurang mengerti melakukan sesuatu, maka dia juga harus mendampingi bahwa dia sudah on the track belum gitu ya. Itu kedua. Kemudian ketiga, atasan juga mendorong. Mendorong itu artinya ketika dia menjumpai anak buahnya yang demotivated misalnya, ya, demotivasi, kurang motivasi. Kurang termotivasi. Nah, betul. Maka tugas kita sebagai atasan bahwa kita tunjukkan, bukan berarti ini kan tanggung jawabmu, maka dia semakin demotivasi. Nah, ya kan? Orang udah nggak tanggung jawab kok. Artinya bukan nggak tanggung, dia sudah demotivasi, dia didorong ini tanggung jawab. Maka tugas atasan artinya mendorong adalah kita tunjukkan bahwa ini loh, kamu punya manfaat loh, kamu punya kekuatan di dalam dirimu. Kamu itu luar biasa. Dan bayangin loh, ini kerjaan yang kamu lakukan dengan baik itu manfaat yang kamu berikan pada banyak orang seperti apa. Bayangkan mereka senyum. Nah, itu kan semakin dia menunjukkan bahwa dia seorang pribadi yang berguna, bermanfaat. Nah, disitulah baru atasan mengatakan bahwa, oke, jadi di mana kerjaanmu sampai seberapa? Itu Memotivasi bawahannya betul juga ya. Itu tugas tanggung jawab atasan kan? Iya. Tuh kan atasan juga punya tanggung jawab seperti apa, sangat ya. Tapi kadang-kadang tadi sempat kita bahas juga ya Bu ya, namanya juga orang itu kan tinggal di lingkungan yang seperti apa, mungkin lagi galau atau lagi gimana. Sebenarnya hal-hal apa aja sih yang paling sering membuat orang ini kayaknya tanggung jawab kadang-kadang akhirnya terbengkalai gitu. Apa sih Bu dalam pekerjaan terutama? Jadi gini, pertama, sebagai karyawan kita harus tahu dulu kewajiban kita tuh apa saja sih di pekerjaan itu. Hanya saja kebanyakan orang merasa ini tanggung jawab saya, yang itu bukan. Jadi ketika ada orang, ketika ada orang lain menanyakan pekerjaan orang lain, dia bilang sorry, bukan tanggung jawab saya. Itu kan menurut saya, mohon maaf, itu adalah bukti bahwa kita kurang tanggung jawab juga. Meskipun itu bukan pekerjaan kita, kita perlu menunjukkan bahwa oh, ini dipekerjakan sama Mbak ini. Sebentar, Mbak ini sedang di kamar mandi, tunggu sebentar ya, boleh? Nah, jadi itulah bentuk juga tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu di samping melakukan apa yang kita ucapkan, yang kedua adalah punya rasa memiliki terhadap sesuatu yang ada dalam diri kita. Setelah punya rasa memiliki, kita juga harus membayangkan manfaat apa yang bisa kita berikan dari setiap apa yang kita kerjakan. Manfaat apa yang bisa kita berikan pada apa yang kita kerjakan itu ya. Kayaknya enak ya kalau punya bos kayak Bu Aini ya, termotivasi terus gitu ya. Ini gimana tapi benar Bu, pada saat orang benar-benar ngedrop faktor apa sih yang mungkin bisa membantu kita akhirnya bisa kembali bertanggung jawab gitu. Pertama mungkin kalau misalnya bosnya lagi nggak
lagi nggak in the mood gitu kan, kita susah juga ya mau memotivasi diri gitu kan. Lihat pasangan juga, aduh sibuknya sama juga. Nah ini gimana ya Bu, ada nggak tips dari seorang motivator biar kita motivasi lagi gitu? Ya, jadi pertama untuk menjadi pribadi yang selalu termotivasi kan kita tidak harus bergantung pada atasan, pasangan, lingkungan. Pada Ibu boleh nggak? Ya, jadi artinya kan kita harus meyakini pada diri kita, di dalam diri kita banyak kekuatan. Tuhan menciptakan kita tidak percuma, gitu ya. Tuhan menciptakan kita tidak dengan percuma. Maka ketika kita meyakini, oh saya punya banyak kekuatan, dalam arti kata saya punya banyak kelebihan. Kelebihan di sini bukan berarti pendidikan saya tinggi, bukan itu jabatan saya tinggi, bukan itu. Kelebihan di sini adalah, oke, kebaikan apa sih yang ada dalam diri saya? Misalnya nih, kelebihannya, oh suka menolong. Itu kita harus tahu. Oh saya suka menolong, oh berarti ketika saya tidak termotivasi nih, saya nggak bisa menolong orang banyak dong, rugi dong. Nah, hal-hal itu yang membuat kita merasa, aduh kalau ternyata saya demotivasi seperti ini, sebetulnya orang pertama kali yang merasa kerugian itu adalah diri kita sendiri kan? Setuju. Jadi jangan dulu kalau nggak bahagia ketika dimotivasi. Maka kunci pertama adalah syukuri siapapun diri kita, apapun yang kita hadapi. Ya, tadi poin yang penting juga kata Bu Aini adalah sebenarnya setiap individu ini memiliki kelebihan kok ya. Betul, Bu ya. sangat. Bukan jabatan, bukan posisi, tapi memang masih banyak yang bisa kita gali ya. Oke pemirsa, buat Anda semua yang masih penasaran seputar bagaimana supaya kita ini selalu bertanggung jawab pada pekerjaan, makanya tetap bersama kami di Referensi Analis. Selain satu ini kita akan segera kembali untuk Anda ya.